Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam penjelasan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja ke materi. Uh, Arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa. Kemudian, makna Pancasila sebagai dasar negara tentu harus dipahami karena Pancasila merupakan salah satu elemen paling penting dalam negara kita ini. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat oleh bangsa Indonesia. Istilah Pancasila ini diperkenalkan oleh sosok Bung Karno pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Ada 4 makna penting Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila itu adalah dasar negara yang berdaulat dan merdeka. Yang kedua, sebagai dasar negara dalam penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa, sehingga dalam tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea 4. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar, arah, dan juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Kemudian makna dari masing-masing sila dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan menjadi sumber pokok nilai kehidupan bangsa. Dan ini merupakan ketentuan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menerangkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menyimpulkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakikat manusia. Sebagaimana rumusan sila kedua, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, orang seorangan, negara, masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan untuk berpendapat dan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia pula merupakan persatuan bangsa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas,
dalam wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini menandakan bahwa Indonesia menganut dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi yang tidak langsung, atau biasa disebut juga dengan demokrasi perwakilan. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sabar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikat baik. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini berarti keadilan untuk semua rakyat. Setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Sila kelima ini adalah tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yakni menghasilkan tata masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun fungsi dari Pancasila itu sendiri, yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan gagasan, keyakinan-keyakinan, ide-ide, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang berkaitan dengan peraturan tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila berperan penting dalam mengatur jalannya pemerintahan. Pancasila juga merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar tahun 1945, penyelenggaraan negara, pelaksanaan pemerintahan, MPR dengan ketetapan nomor 18 MPR garing tahun 1998 yang telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar juga mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain menyelenggarakan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila itu telah ada sejak adanya negara Indonesia. Pancasila memiliki ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, di mana Pancasila itu menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Kemudian yang keempat, fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Peran Pancasila dalam hal kepribadian bangsa dapat diwujud nyatakan dalam bentuk mental maupun sikap warga negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini memiliki nilai-nilai yang dipergunakan sebagai arahan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki arti yang luas jika dibandingkan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup mencakup seluruh dan aktivitas masyarakat bangsa Indonesia serta penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala hukum memiliki arti bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
diatur dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Fungsi Pancasila yang ketujuh adalah sebagai perjanjian luhur. Peran Pancasila sebagai perjanjian luhur sudah tercantum atau terdapat dalam proklamasi dan undang-undang dasar yang telah disahkan. Perjanjian luhur Pancasila ini merupakan sebuah cita-cita yang mana salah satunya adalah membela Pancasila. Yang kedelapan, fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Cita-cita bangsa telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea kedua yang bunyinya, kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat yaitu berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa, maka disusunlah negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Maka dari itu, Pancasila menjadi intisari dari cita-cita dan tujuan bangsa yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Kemudian, fungsi Pancasila yang terakhir adalah Pancasila sebagai falsafah. Pancasila sebagai dasar falsafah negara mampu mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat, ide, serta tujuan negara.